Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 301 sampai bab 305. Bab 301, pembunuhan instan, mengejutkan penonton. Nyatanya, Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Du Leng mengambil tindakan, bukan karena ingin melawan Du Leng. Dia hanya ingin mencoba sejauh mana efektivitas tempurnya saat ini dapat dicapai. Dengan cara ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan lebih percaya diri dalam pertempuran melawan Hua Qitian. Du Leng langsung menyerang, tanpa ada gerakan penundaan. Dia langsung menggunakan Ling Jianjue yang dia pelajari dari awan tangga. Zi ingin mengambil nyawa Wu Yun dengan satu gerakan dan meraih kemenangan cepat. Di sisi lain, Hua Qitian menatapnya dengan mata penuh semangat. Dia sangat tidak bahagia, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Wajahnya berubah warna menjadi hati babi karena menekan emosinya. Dengan seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Wu Yun tidak berani mengandalkan kekuatannya untuk melepaskan bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi pada saat yang bersamaan. Ini bukan rahasia lagi, semua orang mengetahuinya. Pertama kali saya melihatnya, saya kaget. Namun jika terlalu sering melihatnya, tentu saja Anda akan mati rasa. Pada saat ini, Hua Qitian juga sedang menatap naga bumi di belakang Wu Yun. Tapi dia juga berpikir di dalam hatinya, jika dia bisa menelan semua budidaya Wu Yun, apakah naga bumi juga akan dipindahkan langsung ke tubuhnya? Di saat yang sama, dia juga sedikit khawatir, takut Wu Yun akan mati di tangan Du Leng. Namun kekhawatirannya dengan cepat menghilang, dan dia digantikan oleh ekspresi yang sedikit terkejut. Meski kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak agak besar, dilihat dari momentumnya. Tampaknya mereka berimbang, dan bahkan Wu Yun sedikit lebih baik. Bukan hanya Hua Qitian yang melihat ini, semua orang melihatnya. Semua orang tampak terkejut, termasuk Du Leng sendiri. Ini adalah fenomena yang seharusnya tidak ada. Bagaimana seorang kultivator di alam Tianwu tingkat ke-7 bisa sekuat seorang kultivator di alam Tianzun tingkat pertama? Namun kenyataannya, hal ini terjadi. Du Leng tampak tidak percaya. Tekanan Hua Qitian di atas kepalanya sudah cukup membuatnya terengah-engah, tapi Wu Yun selalu menjadi sasaran empuk di hatinya. Selain itu, tingkat kultivasinya jelas tidak sebaik miliknya, dan pada saat ini, momentumnya sedikit lebih unggul dari miliknya. Dia kehilangan muka dan menjadi lebih marah. Dia berteriak, "Aku akan membunuhmu." Ling Jianjue di tangannya menebas ke arah Wu Yun. Saat ini, Wu Yun sudah percaya diri. Kekuatan momentumnya sering kali menentukan hasil pertempuran. Kultivasi tidaklah mutlak. Apalagi Wu Yun juga memiliki kemampuan bela diri yang tidak kalah dengan Ling Jianjue ini. Langsung melakukan penembakan bodi agung. Sebuah tombak besar muncul di depan. Seni bela diri tingkat Huang tingkat tinggi, bertarung melawan seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi. Dengarkan saja ledakannya. Riak energi menyebar seperti gelombang air. Serangan balik yang kuat membuat Wu Yun mundur 2 langkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Du Leng terpaksa mundur selangkah dan menstabilkan tubuhnya. Wu Yun berdiri teguh dan mengambil inisiatif menyerang. Memegang pisau perak. Dia menyapu langsung ke arah Du Leng dengan momentumnya, kecepatannya sangat mencengangkan. Dan Du Leng bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan mencoba memblokir bilah tombak yang ditusukkan oleh Wu Yun. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba dia merasakan sakit di tenggorokannya. Ketika dia bereaksi, dia merasakan semua kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Gelombang seruan yang luar biasa meletus di luar pengadilan. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Wu Yun mengambil tindakan.
termasuk Hua Qitian di platform kompetisi No. 1, dan Wan Fengshen serta Ling Yuanwu di kejauhan. Meskipun mereka dapat dengan jelas melihat bagaimana Wu Yun mengambil tindakan, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mencapai langkah ini dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Wu Yun. Mata Du Leng penuh dengan keengganan, tapi itu tidak ada gunanya. Saat Wu Yun menarik pisau perak dari tenggorokannya, Du Leng terjatuh dengan keras ke tanah. Darah mengucur di sepanjang lubang darah di tenggorokannya. Du Leng meninggal begitu saja. Dia meninggal tanpa peringatan apapun. Jika kematian Bai Lian dianggap bisa dimaafkan, bagaimanapun juga, Hua Qitian jauh lebih baik darinya. Namun kematian Du Leng terlalu mendadak. Bahkan tidak ada yang bereaksi. Tapi dia tetap mati. Saat Wan Fengshen mengumumkan hasilnya, hal itu akhirnya menjadi puncak dari kompetisi ini. Hua Qitian dan Wu Yun. Dalam 6 bulan terakhir, Hua Qitian sudah melontarkan kata-kata kasar. Dia ingin memotong Wu Yun menjadi ribuan bagian, dan sekarang dia memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan Bai Lian, yang berada di alam Tianzun tingkat pertama, langsung terbunuh. Baru saja, dia membuat terobosan lain dan mencapai alam Tianzun tingkat kelima. Awalnya, dalam pikiran semua orang, dia pasti menang. Namun penampilan Wu Yun barusan sekali lagi menyegarkan pandangan semua orang tentang dirinya. Meskipun dia tidak mencapai pembunuhan instan, dalam 2 gerakan, dia membunuh Du Leng, seorang kultivator tingkat pertama dari alam Tianzun yang berada di level yang sama dengan Bai Lian. Tampaknya Wu Yun masih kalah dengan Hua Qitian. Tapi yang pasti dia tidak mampu bertarung seperti yang diperkirakan sebelumnya. Karena tingkat kultivasi Wu Yun masih berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Mampu membunuh kultivator alam Tianzun tingkat pertama dalam 2 gerakan dengan budidaya alam Tianwu tingkat ke-7. Orang ini memiliki terlalu banyak kemungkinan. Dengan kata lain, bahkan jika Wu Yun langsung membunuh Hua Qitian saat ini, mereka mungkin tidak menganggapnya aneh. Karena Wu Yun telah menciptakan terlalu banyak kemustahilan. Beberapa orang bahkan mulai menantikan kemampuan Wu Yun untuk menciptakan keajaiban lainnya. Wan Fengshen mengumumkan dimulainya kompetisi. Wu Yun dan Hua Qitian sudah berdiri di panggung pertarungan yang sama. Semua orang menahan napas. Meski pertarungan belum dimulai, semua orang sudah menantikannya. Pertarungan ini pastinya yang paling seru. Hua Qitian memiliki kemampuan melahap, apakah dia akan langsung membunuh Wu Yun lalu melahap energi spiritual di tubuh Wu Yun? Namun Wu Yun memiliki kemampuan bertarung yang tidak dapat dispekulasikan oleh pemikiran orang biasa. Menghadapi Hua Qitian, kekuatan apa yang akan dia tunjukkan? Di panggung kompetisi, Hua Qitian melihat tatapan aneh di matanya, menatap Wu Yun, dan berkata, "Bagus sekali, sepertinya aku meremehkanmu, kamu sebenarnya bisa membunuh Du Leng dalam 2 gerakan. Sepertinya keberuntunganmu adalah tidak hanya tercermin dalam harta yang diperolehnya, tetapi tubuh fisik yang diubah oleh awan dan kabut tangga benar-benar tidak biasa." Wu Yun tidak menjawab. Di satu sisi, Hua Qitian tidak salah. Tubuhnya memang telah berubah. Dan telah jauh melampaui orang-orang di benua hutan belantara. Melihat Wu Yun tidak menjawab, Hua Qitian melanjutkan, "Tetapi dibandingkan dengan saya khawatir Anda masih jauh dari cukup. Jika itu orang lain, jika Anda memohon belas kasihan hari ini, mungkin saya bisa mengampuni hidup Anda. Itu sayang sekali. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memohon belas kasihan." Tiba-tiba, Hua Qitian mencibir dan berkata, "Saya sudah mengatakan bahwa saya menginginkan hidup Anda dan hidup Ling Yuanwu. Hari ini, inilah saatnya untuk mewujudkan tujuan ini dan membalaskan dendam tuannya." Wu Yun berkata dengan dingin, "Kami harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan." Hahaha. Hua Qitian tiba-tiba tertawa liar seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setelah sekian lama,
dia berkata, Wu Yun, kepercayaan dirimu agak terlalu buta. Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan keagungan kemampuan melahapku. Bab 302 Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan melahapmu padaku? Aku benar-benar ingin mencicipinya. Mata Wu Yun bersinar karena kegembiraan. Jika ada persaingan nyata untuk kemampuan melahap, Wu Yun sangat yakin dia akan menang. Kalau soal menelan, siapa yang bisa menelan ramuan emas dengan lebih baik? Tiba-tiba, sosok Hua Qitian melintas tiba-tiba, dan kemudian dia menampilkan semua budidaya alam Tianzun tingkat kelima. Wu Yun tidak berani mengabaikannya, dan segera menggunakan bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi untuk meningkatkan momentumnya untuk bersaing dengannya. Namun meski momentum Wu Yun mampu menekan Duleng itu, menghadapi Hua Qitian, ia masih sedikit tertinggal. Itu saja. Melihat momentumnya dengan kuat menekan Wu Yun, Hua Qitian mencibir. Dia meninju Wu Yun. Wu Yun tidak melawan, dia menghindar, dan kemudian mengendalikan roh naga bumi untuk langsung menyerang Hua Qitian dengan keterampilan bela diri pancaran darah. Mendengar suara gemuruh, Hua Qitian dengan mudah mengelak. Namun platform kompetisi tempat dia berdiri langsung dilubangi oleh seni bela diri berkas darah. Boom, boom. Ada dua pilar cahaya berdarah lagi yang berurutan. Tapi bagaimanapun juga, Hua Qitian terlalu kuat dan sangat cepat, seni bela diri berkas darah ini bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Hanya itu yang kamu punya. Kalau begitu giliranku sekarang. Suara dingin Hua Qitian tiba-tiba terdengar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di panggung kompetisi. Wu Yun segera merasakan angin kencang bertiup ke sisinya. Dia dengan cepat menggunakan langkah naga untuk menghindar, tetapi saat dia menghindar, angin kencang lainnya menerpa dari sisi lain. Wu Yun diam-diam berpikir, oh tidak, saya jatuh ke dalam perangkap. Di saat yang sama, suara Hua Qitian terdengar dingin. Pergilah ke neraka. Bang! Wu Yun merasakan sakit di perutnya, dan seluruh pusat gravitasinya bergeser seketika, terbang mundur lebih dari 10 meter. Hua Qitian menatap dingin tubuh terbang Wu Yun dan tidak mengejarnya. Pukulan yang tidak memihak pada perut akan menyebabkan luka serius bahkan jika dia tidak mati. Dan semua penonton bahkan mengeluarkan serangkaian seruan terkejut. Ada penyesalan dan kegembiraan. Jelas sekali, mereka tidak mengira Wu Yun bisa selamat dari pukulan Hua Qitian. Namun faktanya membuat mereka benar-benar tercengang. Wu Yun terbang terbalik lebih dari 10 meter, tetapi tidak jatuh, dia terhuyung beberapa langkah dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Darah dan energi di tubuhnya bergejolak, tapi tidak ada yang serius. Wu Yun telah mencapai level awal tubuh suci abadi dan menyusun kembali tubuh fisiknya. Kekuatan tubuh fisik tidak lagi berada dalam jangkauan orang biasa, dan pelindung tubuh ulat sutra emas juga melarutkan sebagian kekuatannya. Meskipun dia terkena pukulan Hua Qitian dengan begitu kuat, tubuhnya tidak terluka parah. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, ki dan darah yang mendidih di tubuhnya dengan cepat menjadi tenang. Lalu dia menatap Hua Qitian lagi. Tapi dia melihat Hua Qitian menatapnya dengan keraguan di matanya. Setelah kejutan singkat, cibiran muncul lagi. Dengan beberapa trik, saya tidak terluka sama sekali setelah saya dipukul. Semua penonton pun terkesima. Saya pikir Wu Yun pasti akan mati, tetapi tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menghisapmu sampai kering. Pada saat ini, mata Hua Qitian benar-benar dingin, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada kehangatan sama sekali. Dalam hatinya, Wu Yun sudah seperti sorot matanya, suatu saat dia akan berubah menjadi mayat yang dingin. Ketika mereka mendengar suara Hua Qitian, semua penonton melebarkan mata. Saat yang paling menyenangkan akhirnya tiba. Hua Qitian adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan melahap ini, selain dia, saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan ini. Dan pemandangan di mana Hua Qitian langsung menelan seluruh energi spiritual di tubuh Bai Lian barusan masih tergambar jelas di benaknya.
Akankah Wu Yun mengikuti jejak Bai Lian? Tapi Wu Yun sendiri tidak merasa panik, malah ada sedikit kegembiraan di matanya. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Jika ini adalah konfrontasi langsung dengan Hua Qitian, bagaimanapun juga, kesenjangan dalam kultivasi sangat besar, peluang untuk menang akan sangat kecil. Dan begitu kemampuan melahap digunakan, peluang menang jauh lebih besar. Bagaimanapun, Wu Yun sangat yakin bahwa Hua Qitian tidak akan mampu menyerap sedikit pun energi spiritual darinya. Pencetus melahap tersembunyi di dalam tubuhnya. Tapi tidak ada yang tahu kecuali Wu Yun sendiri. Semua orang percaya bahwa begitu Hua Qitian mengaktifkan kemampuan melahapnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Wu Yun, tidak peduli berapa banyak harta yang dimilikinya, itu tidak akan ada gunanya. Pergilah ke neraka. Hua Qitian mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan menyerang ke arah Wu Yun. Tapi sebelum dia hendak mengambil tindakan, Wu Yun tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan melahapmu padaku? Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Hua Qitian jelas tertegun sejenak, dan kemudian tertawa dan berkata, Wu Yun, apakah kamu takut setengah mati? Aku menyesal. Apakah kamu takut? Sudah terlambat, saya sudah mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Tidak hanya Hua Qitian, tetapi semua orang yang hadir juga tertegun sejenak. Tapi dia dengan cepat bereaksi. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Hua Qitian, dan berspekulasi bahwa Wu Yun pasti ketakutan. Jika tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Kemampuan melahap yang menelan Bai Lian seluruhnya dalam sekejap justru memintanya untuk tidak menyesalinya. Jangan menyesalinya sendiri. Tentu saja, ada beberapa orang yang berpikiran aktif di antara kerumunan itu. Mereka segera menemukan kemungkinan yang hampir mustahil. Mungkinkah Wu Yun juga memiliki kemampuan melahap dan lebih kuat dari Hua Qitian? Namun gagasan ini dengan cepat ditolak oleh semua orang. Kemampuan melahap Hua Qitian dipahami dari awan tangga menuju surga. Setelah memahami setiap kemampuan, orang lain tidak dapat lagi memahaminya. Dalam hal ini, dari mana Wu Yun mendapatkan kemampuan melahapnya? Ini sungguh mustahil. Semua orang mengira Wu Yun benar-benar ketakutan. Di panggung kompetisi, Hua Qitian sudah mengambil tindakan, tanpa jeda, telapak tangan kanannya berubah menjadi cakar dan langsung meraih Wu Yun. Karena basis budidayanya telah hancur. Selama ada bagian tubuh Wu Yun yang disentuh, selama Hua Qitian menggunakan kemampuan melahapnya, Wu Yun tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Wu Yun, cepat pergi. Ada banyak orang di antara kerumunan yang peduli pada Wu Yun, dan mereka buru-buru mengingatkannya. Tapi Wu Yun benar-benar terlihat ketakutan setengah mati, dia berdiri di sana, belum lagi melawan, tapi dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Apakah dia gila? Apakah dia gila? Pergilah. Cinta yang mendalam berarti tanggung jawab yang mendalam. Mereka yang peduli pada Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak ada yang mengira Wu Yun bisa lepas dari kekuatan melahap Hua Qitian. Di panggung kompetisi, melihat Hua Qitian semakin dekat dengannya, Wu Yun juga merasakan kekuatan isap yang kuat datang ke arahnya. Meski belum tersentuh, namun aura di dalam tubuh benar-benar terasa seperti tersedot keluar dari tubuh. Meski begitu, Wu Yun tetap tidak berniat mengelak. Dia sangat yakin bahwa dantiannya lahir dari ramuan emas. Begitu dantian terlibat, ramuan emas harus terpengaruh. Sama seperti terakhir kali dantiannya ditusuk oleh Hua Qitian, ramuan emas segera muncul dan memperbaiki dantiannya. Kali ini, tidak ada pengecualian. Begitu kemampuan melahap Hua Qitian menyentuh dantiannya, ramuan emas akan segera terbangun. Ketika saatnya tiba, tidak pasti siapa yang akan melahap siapa. Bab 303 dikalahkan tanpa perlawanan. Melihat Wu Yun tidak berniat menghindar, Hua Qitian menjadi semakin bersemangat. Telapak tangan kanannya telah menamparkan bahu Wu Yun. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan melahap dantiannya,
mencoba menelan langsung semua energi spiritual di tubuh Wu Yun seperti yang dia lakukan pada Bai Lian. Semua orang di luar tempat tersebut benar-benar tercengang. Beberapa orang bahkan menutup mata rapat-rapat karena tidak ingin melihat ekspresi kesakitan Wu Yun saat ditelan, dan tidak ingin menyaksikan semuanya. Li Yanran dan Bai Ling bahkan menangis. Bahkan orang-orang seperti mereka yang sangat mengenal Wu Yun berpikir bahwa Wu Yun tidak memiliki peluang untuk menang. Kemampuan melahap Hua Qitian sungguh menakutkan. Di kejauhan, Wan Fengsen sedikit mengernyit, tapi perlahan menjadi rileks. Meskipun dia juga sangat mengagumi Wu Yun, bakat Hua Qitian juga terlihat jelas bagi semua orang. Tidak peduli siapa yang dia pilih di antara mereka berdua, tidak ada banyak perbedaan baginya. Di tempat lain, Ling Yuanwu juga perlahan menutup matanya. Meski dia penuh percaya diri pada Wu Yun, jika dia benar-benar dikendalikan oleh kemampuan melahap Hua Qitian, mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Dengan ekspresi garang di wajahnya, Hua Qitian langsung mengaktifkan kekuatan melahapnya dan menyapu ke arah dantian Wu Yun. Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari luar secara paksa membungkus dantiannya, dan bahkan mulai menyedot energi spiritualnya keluar dari dantiannya. Di mata orang luar, Wu Yun ditakdirkan untuk mati. Hua Qitian juga memasang cibiran arogan di wajahnya. Namun cibiran Hua Qitian tiba-tiba berhenti pada saat ini. Ketika dia melihat Wu Yun, dia tidak melihat adanya kepanikan. Ini sangat aneh, sama seperti Bai Lian sebelumnya, dia sudah panik ketika mencapai titik ini. Tetapi Wu Yun sangat tenang, bahkan dengan seringai menggantung di sudut mulutnya. Kelopak mata Hua Qitian tiba-tiba berkedut, dan dia berpikir, apakah anak ini punya trik lain? Lalu dia langsung lega, tidak mungkin, tidak akan pernah ada rencana cadangan. Di seluruh benua Manghuang, selama tingkat kultivasinya tidak sebaik miliknya, saya yakin tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan melahap ini. Pada saat ini, kekuatan melahap Hua Qitian telah sepenuhnya menyerang dantian Wu Yun. Cibiran di sudut mulut Wu Yun menjadi lebih tebal, dan dia tiba-tiba berteriak. Sekarang. Tepat ketika Hua Qitian bertanya-tanya mengapa Wu Yun mengatakan ini. Ekspresi awalnya percaya diri dan santai tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia hampir berseru, apa? Bagaimana mungkin? Setelah kata-kata itu jatuh, Hua Qitian terlihat buru-buru mencoba melepaskan diri dari Wu Yun dengan panik. Tapi dia menemukan bahwa dia sepenuhnya dikendalikan oleh Wu Yun saat ini. Kekuatan melahap yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan melahapnya telah muncul di Wu Yun. Pada saat ini, kekuatan melahap dari tubuh Wu Yun dengan panik melahap energi spiritual di tubuhnya. Di tubuh Wu Yun, di dantiannya, ramuan emas memancarkan cahaya redup, dan pusaran kecil terbentuk di ramuan emas. Kekuatan melahap yang mengerikan ini berasal dari pusaran ini. Wu Yun terus mencibir, semuanya seperti yang dia harapkan. Satu-satunya hal yang membuatnya kecewa adalah semua energi spiritual yang tertelan dari tubuh Hua Qitian ditelan oleh ramuan emas, tidak menyisakan apapun untuknya. Wajah Hua Qitian menjadi semakin jelek dan menyakitkan. Sama seperti ketika dia menelan energi spiritual teratai putih, wajah Hua Qitian menjadi semakin sakit. Melihat perubahan situasi di panggung kompetisi, semua orang tercengang sejenak. Setelah beberapa saat, mereka bereaksi dengan cepat. Tingkah laku Hua Qitian saat ini terlalu mirip dengan penampilan Bai Lian sebelumnya. Seseorang berseru, apa? Mungkinkah Hua Qitian tersedot kembali saat ini? Kabar menyebar dengan cepat di antara kerumunan, dan mereka yang sebelumnya menutup mata karena tidak ingin melihat penampilan menyakitkan Wu Yun juga membuka mata mereka. Mata satu demi satu. Melihat pemandangan dramatis di panggung kompetisi, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya selain keterkejutan. Mereka bahkan tidak tahu apakah harus menggambarkan suasana hati mereka sebagai kaget atau terkejut. Jika kita berbicara tentang keterkejutan, Wu Yun telah memberi mereka terlalu banyak keajaiban dalam beberapa hari terakhir, dan mereka sudah menjadi mati rasa.
Namun saat ini, Wu Yun justru menyedot kembali Hua Qitian yang memiliki kemampuan melahap, namun bagaimana ia bisa menenangkan gejolak di hatinya. Li Yanran, Bai Ling dan yang lainnya juga menangis kegirangan. Wan Fengshen dan Ling Yuanwu keduanya memiliki ekspresi yang sama, bingung dan bingung. Mereka tidak tahu mengapa Hua Qitian tertarik pada Wu Yun. Dari mana datangnya kemampuan melahap Wu Yun? Hampir mustahil untuk mengatakan bahwa hal itu dipahami dari awan dan kabut di tangga itu. Di awan tangga, suatu kemampuan hanya akan diajarkan satu kali. Tapi belum lagi benua selatan, bahkan di seluruh benua hutan belantara, mereka belum pernah mendengar ada kekuatan yang mempraktikkan kemampuan melahap semacam ini. Kembali ke arena. Tubuh Hua Qitian secara bertahap menjadi terdistorsi. Dia mencoba melepaskan diri dari kekuatan melahap Wu Yun, tetapi tidak berhasil. Matanya penuh penyesalan, dan penyesalan seharusnya tidak terlalu berlebihan. Sayangnya, sudah terlambat. Di depan ramuan emas Wu Yun, apalagi Hua Qitian, bahkan jika Wan Fengshen yang ingin melahap budidaya Wu Yun saat ini, itu tidak akan cukup. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ramuan emas Wu Yun telah menelan semua energi spiritual di tubuh Hua Qitian. Tapi perlu disebutkan bahwa Wu Yun bisa merasakannya. Energi spiritual yang tertelan sangat kacau. Terlihat bahwa budidaya Hua Qitian meningkat sangat cepat setelah memiliki kemampuan melahap. Namun energi spiritual dalam tubuhnya sangat berantakan, bahkan sampai kacau. Meskipun di permukaan sepertinya Hua Qitian baik-baik saja. Namun Wu Yun berani menyimpulkan bahwa paling lama dalam 2 bulan, Hua Qitian akan mendapat serangan balasan, jatuh ke dalam obsesi, dan meledak hingga mati. Melihat situasi ini, Wu Yun merasa senang. Untungnya, ketika lengan kanannya memiliki kemampuan menelan, dia tidak menelan budidaya orang lain. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak lebih baik daripada Hua Qitian. Memang ada alasan mengapa kemampuan melahap setelah berevolusi menjadi jiwa bela diri akan menghapus fungsi melahap energi spiritual orang lain secara langsung. Jika Anda melahap energi spiritual dalam tubuh orang lain secara membabi buta, cepat atau lambat Anda akan kehilangan kendali dan meledak hingga mati. Sekitar 2 menit kemudian, wajah Hua Qitian menjadi pucat dan dia langsung jatuh ke platform kompetisi, sama seperti Bai Lian sebelumnya. Nafas lemah, energi spiritual habis, dan Tian tidak berguna, dan sulit bagi para dewa untuk menyembuhkan. Wu Yun menunduk dan meliriknya tanpa sedikit pun rasa tak tertahankan, orang seperti ini seharusnya berakhir seperti ini. Seluruh energi spiritual di tubuh Hua Qitian tersedot oleh ramuan emas. Kemudian, cahayanya menghilang dan ramuan emas kembali tenang. Dalam konfrontasi ini Wu Yun bahkan tidak berkutik, bisa dikatakan karena kesombongan Hua Qitian, ia langsung dibunuh oleh Jin Dan. Dalam arti tertentu, bisa dikatakan dikalahkan tanpa perlawanan. Melihat jatuhnya Hua Qitian, semua orang baru saja pulih dari keterkejutan mereka dan bertepuk tangan serta berteriak memekakkan telinga. Kecuali Wan Tianlong, 3 mantan pemimpin sekte yang kehilangan senjata berada dalam kondisi naik turun hari ini. Awalnya aku mengira aku akan menang, tapi aku tetap tidak bisa lepas dari akhir ini. Bab 304, Memperbaiki Xuanmen, Jaring. Saat ini, mereka sudah menyerah untuk berjuang. Mereka berempat saling memandang dengan wajah pucat. Tapi ada sedikit kelegaan pada wajah abu-abu mati itu. Mungkin mereka sudah menemukan jawabannya. Tidak ada yang bisa melawan takdir, mereka ditakdirkan untuk mengalami takdir ini. Adapun Wu Yun, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi bencana ini, namun tetap tidak dapat menyelesaikannya. Tapi Wu Yun diam-diam melepas cincin penyimpanan dari tangan Hua Qitian. Saya telah mendengar berita sebelumnya bahwa tombak Fulong dari rumah Dewa Senjata dan peta harta karun dari rumah harta karun Kaisar Abadi ada di tangan Hua Qitian. Jika diambil oleh Dewa Wan Feng, saya khawatir akan sulit mendapatkannya kembali. Harus memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Diiringi teriakan meriah penonton,
Wan Fengshen mengumumkan hasil kompetisi hari ini. Wu Yun menang. Dan Wu Yun juga tumbuh dengan lancar dan menjadi pewaris Sekte Xuanmen setelah penggabungan 4 sekte. Selain itu, menurut taruhan, nyawa Tao Ningxin, Long Fengyu, dan Fan Yao akan berada di tangan Wu Yun. Meski semua orang sudah mengetahui hasilnya, namun saat diumumkan sebenarnya, tetap saja tak terelakkan lagi teriakan kegirangan. 4 tuan muda di masa lalu, dan 4 jenius tertinggi di kemudian hari, sudah tidak ada lagi. Setelah mendengar berita tersebut, Zhou dan Qilong yang ditinggalkan tidak tahu apakah mereka harus bahagia atau sedih, tapi mereka telah lama menjadi orang yang tidak berguna dan mentalitas mereka telah berubah. Saya tidak mau, dan saya tidak lagi mempunyai kemampuan untuk campur tangan dalam perselisihan ini. Ketika semuanya berakhir, Wu Yun pergi ke Xuanmen untuk mengambil posisi pewaris pemimpin sekte. Mereka awalnya bersiap untuk mencekik ketiga Ningxin Tao, tetapi wajah mereka dipenuhi penyesalan. Untuk sesaat, mereka tidak tahan, jadi mereka memutuskan untuk menghapuskan budidaya seumur hidup mereka dan membiarkan mereka pergi ke gunung belakang untuk menghadap tembok selama 100 tahun. Namun budidaya mereka telah lumpuh, dan mereka lebih lemah dari orang biasa, apalagi 100 tahun, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bahkan 10 tahun. Namun, mereka tetap sangat berterima kasih kepada Wu Yun atas hasil ini. Lagi pula, jika Anda bisa hidup, meskipun Anda hidup seperti anjing, siapa yang mau mati? Pada hari yang sama ketika Wu Yun menjadi pewaris Sekte Xuanmen, Wan Fengshen memutuskan untuk memberi Wu Yun posisi Master Sekte Xuanmen. Meskipun Wu Yun berulang kali menolak, Wan Fengshen tetap harus membiarkan Wu Yun mengambil posisi ini. Dia bahkan berjanji kepada Wu Yun bahwa dalam 10 tahun, dia bisa mengurusnya sendiri dan Wu Yun tidak perlu mengurus urusan Xuanmen apapun. Tapi Wu Yun harus mengambil posisi sebagai pemimpin sekte. Dalam keputusasaan, Wu Yun harus setuju. Meskipun semua murid Xuanmen digabungkan dari 4 sekte. Mungkin ada kebencian terhadap Wu Yun, tapi sebagian besar karena perintah dari orang lain. Sekarang saya sudah terkesan dengan keajaiban yang diciptakan oleh Wu Yun. Pada hari pertama Wu Yun datang ke Xuanmen, semua murid, termasuk para tetua dan mantan tokoh tingkat wakil pemimpin sekte. Mereka semua berlutut di depan Wu Yun dan dengan tulus meminta maaf atas perbuatan mereka. Mungkin beberapa dari orang-orang ini tidak begitu tulus, tetapi dengan adanya Dewa 10.000 Angin, diharapkan mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Seperti kata pepatah, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, selama balok atas lurus maka balok bawah pada akhirnya akan lurus. Meskipun Wu Yun ingin membunuh mantan wakil pemimpin sekte itu secara langsung. Tapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya. Kekuatan yang menguasai benua selatan harus menjadikan para penggarap alam transformasi ilahi ini sebagai andalannya. Dengan Dewa Angin yang memimpin, orang-orang ini tidak berani membuat masalah apapun. Sekarang setelah dia mengambil posisi sebagai pemimpin Xuanmen, Wu Yun cukup membaca hukum Xuanmen secara langsung. Kemudian dia mengeluarkan 3 perintah kematian. Pertama, tidak boleh melakukan apapun yang melanggar prinsip moral langit dan bumi, pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Kedua, anggota keluarga yang sama tidak boleh saling menindas, siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga, kita tidak boleh mengambil inisiatif untuk menimbulkan perselisihan dengan pihak luar, karena pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, saya menambahkan di akhir bahwa jika kekuatan eksternal mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xuanmen secara tidak masuk akal, mereka akan menghancurkannya dengan cara apapun. Setelah semuanya beres, Wu Yun berdiskusi dengan Wan Fengshen dan ingin menghilangkan 3 api suci yang tersisa yang dulunya milik 4 kekuatan besar. Namun dia ditolak oleh Wan Fengshen. Wan Fengshen berkata, "Tuan, Xuanmen tidak bisa hanya menjadikan Anda sebagai orang yang kuat. Kita harus mengembangkan lebih banyak bakat luar biasa." 4 api suci yang asli telah kehilangan 1 api roh hijau.
Sekarang ada 3 api suci. Jika Anda singkirkan semuanya. Jika Xuanmen bertemu dengan seorang murid dengan bakat alkimia yang luar biasa di masa depan, tidak akan ada gunanya bagi mereka. Wu Yun merasa lega setelah memikirkannya, dan sama sekali tidak menginginkannya. Bagaimanapun, api spiritual hijau suci miliknya kini telah dipromosikan ke peringkat 25. Mari kita bicarakan tentang itu jika kita memiliki kesempatan di masa depan. Semua masalah Xuanmen sudah beres, kembali ke Akademi Danceng. Kemudian dia kembali ke Sekte Fei Yun. Sebelum kembali, dia meminta dekan untuk menyempurnakan ramuan tingkat 6, ramuan kelanjutan tulang. Meskipun dia sekarang telah mencapai level alkemis level 5, masih terlalu sulit untuk menyempurnakan ramuan level 6. Alasan mengapa dia meminta bantuan Ling Yuanwu adalah untuk membantu Li Dao pulih secepat mungkin dari patah lengan yang disebabkan oleh Li Dao di Sekte Penjinak Binatang. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Setelah kembali dari Sekte Fei Yun, bersiaplah untuk mundur untuk jangka waktu tertentu. Masuk ke ruang retret dan keluarkan cincin penyimpanan yang diambil dari Hua Qitian sebelumnya. Meski ada banyak barang di dalamnya, kebanyakan tidak berguna. Wu Yun mengobrak-abriknya dan menemukan Fulong Gun dan peta harta karun rumah Kaisar Abadi. Peta harta karun hanya menandai rute setelah memasuki mansion, dan tidak ada informasi rumit. Wu Yun melihatnya dengan santai dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Lalu tibalah waktunya untuk bermimpi. Tempatkan keempat senjata yang diperolehnya di depan matanya. Pedang penghancur jiwa, duri skala emas, pisau pemecah iblis, dan tombak penakluk naga. Menurut informasi yang tercatat, Wu Yun secara langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk membenturkan keempat senjata itu bersama-sama dengan cara yang hampir menghancurkan diri sendiri. Baru saja mendengar suara gemuruh, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mataku. Setelah keempat senjata ini bertabrakan, semuanya pecah. 4 pesan energi dilepaskan dari 4 senjata masing-masing. Perlahan berkumpul di udara. Kemudian, sepotong informasi benar-benar terbentuk dan disampaikan langsung ke dalam pikiran Wu Yun. Wu Yun langsung gembira dan berkata pada dirinya sendiri. Menggambar jaring. Keterampilan bela diri macam apa ini? Dengan keraguan, Wu Yun mulai berlatih sesuai dengan rumus seni bela diri. 2 hari kemudian, keterampilan bela diri jaring ini tercapai. Di ruang retret, Wu Yun terdengar berteriak keras. Dalam sekejap, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya melonjak menuju Wu Yun dengan gila-gilaan, dan kemudian membentuk tirai cahaya kubus tertutup yang menakutkan di depannya. Dan di dalam tirai cahaya, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya berbentuk pedang, menyapu dan menimbulkan kekacauan di dalam. Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa jika dia bertemu lawan seperti Du Leng lagi sekarang, setelah dia terkekang oleh jaring ini, tidak akan butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk terkoyak oleh amukan energi dalam formasi ini. Selain energi yang mengamuk di tirai cahaya ini, Wu Yun juga bisa merasakan kekuatan penekan yang kuat dari tirai cahaya kubus ini. Diam-diam dia berbahagia di dalam hatinya dan berkata, aku tahu, jaring, ternyata ini yang disebut jaring. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku diam-diam mengagumi keempat senior saat itu. Bab 305 Benua Timur, Akademi Seni Bela Diri. Ini bukan lagi sekedar seni bela diri sederhana, seni bela diri sebenarnya menggabungkan kekuatan bentukan. Bakat seperti itu tidak bisa diabaikan. Apalagi jika dihitung berdasarkan klasifikasi pencak silat jaring langit dan bumi ini setidaknya telah melampaui pencak silat tingkat bumi tingkat tinggi, dan nilainya harus lebih tinggi. Namun sejauh ini, Wu Yun belum mengenal seni bela diri tingkat atas, jadi dia tidak yakin pada level apa keterampilan bela diri jaring ini berada. Setelah menguasai seni bela diri jaring langit dan bumi, Wu Yun awalnya ingin mengasingkan diri untuk sementara waktu. Tetapi kenyataannya tidak memungkinkan dia untuk beristirahat. Pada hari ini, Ling Yuanwu secara pribadi mengunjungi Wu Yun. Ceritakan padanya tentang tempat yang sangat dingin. Wu Yun segera terhibur.
Jika Anda ingin menyembuhkan pil iblis Bailir yang rusak, bukankah Anda perlu pergi ke tempat yang sangat dingin untuk menemukan buah peri iblis salju dari klan iblis salju? Dan saya mempelajarinya dari Ling Yuanwu. Akademi Seni Bela Diri di Benua Timur sedang merekrut sekelompok murid yang sangat berbakat. Setahun kemudian, mereka akan dipimpin secara pribadi oleh orang kuat di bidang voli untuk pergi ke tempat yang sangat dingin untuk berlatih. Namun di saat yang sama, Ling Yuanwu juga mengingatkan Wu Yun bahwa meskipun tidak ada masalah dengan bakatmu, bisa atau tidaknya kamu bergabung dengan Akademi Bela Diri tergantung pada keberuntunganmu. Orang-orang di Benua Timur selalu memandang rendah Benua Selatan. Wu Yun mengangguk keheranan, tapi dia juga memahami hal ini secara mendalam. Pada konferensi Doudan sebelumnya, Dong Yuyuan dari Benua Timur sama sekali tidak menganggap serius Benua Selatan. Tapi, apapun yang terjadi, saya pasti akan melakukan perjalanan ini. Setelah sedikit persiapan, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Yanran dan menuju ke Benua Timur. Meskipun Li Yanran sangat enggan untuk pergi, dan Wu Yun tidak ingin meninggalkan Benua Selatan tempat dia dibesarkan, Bailir terluka karena dia. Wu Yun adalah orang yang penuh gairah, jadi dia harus melakukan perjalanan ini. Jangan katakan bahwa dia tidak tahu di mana tempat yang sangat dingin itu sekarang. Bahkan jika dia menemukannya, akan sulit baginya untuk kembali hidup dari tempat itu berdasarkan kekuatan pribadinya. Sekarang, yang sangat dia butuhkan adalah tim seperti itu. Akademi Seni Bela Diri di Benua Timur baru saja mengisi kekosongan tersebut. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak tahu kapan dan kemana Anda akan pergi lain kali. Terlebih lagi, meskipun Bailing meminum pil tersebut dan memperoleh umur 5 tahun, 5 tahun ini juga merupakan yang terakhir kalinya. Dia harus menyelesaikan masalah Bailir sesegera mungkin, dan kemudian berkonsentrasi pada peningkatan keterampilan alkimia, menjadi alkemis tingkat 8 tingkat atas, dan menyempurnakan pil asal jantung spiritual. Sebelum berangkat, Wu Yun memutuskan untuk mengembalikan Xiao Jin kepada orang tuanya. Lagi pula, dia akan pergi ke tempat yang tidak dia kenal, jadi dia tidak berani membawa Xiao Jin begitu saja. Benua Timur bukanlah Benua Selatan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di awan, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di Benua Selatan, Wan Fengshen dan Ling Yuanwu. Saya pasti tidak berani pergi ke Benua Timur untuk menjadi sombong. Yang paling penting adalah karena identitas khusus Xiao Jin. Begitu orang-orang kuat yang menakutkan ini mengetahui bahwa dia adalah monyet suci, mereka mungkin akan menderita pukulan yang fatal. Meskipun Xiao Jin enggan meninggalkan Bailing, dia tetap harus pergi. Pergi ke pegunungan Wuling tempat tinggal Xiao Jin dan temukan tempat tinggalnya. Tapi tidak ada jejak orang tua Xiao Jin di sini. Saya pikir saya akan keluar untuk melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Namun Wu Yun dan Xiao Jin menunggu selama 3 hari penuh, namun tetap tidak menunggu orang tuanya kembali. Wu Yun tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya, dan berpikir, mungkinkah sesuatu terjadi. Setelah menunggu selama 3 hari, Wu Yun akhirnya memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Lalu dia bertanya pada Xiao Jin apakah orang tuanya telah meninggalkan petunjuk. Misalnya, beritahu Xiao Jin, jika kamu tidak dapat menemukannya sesampainya di rumah, di mana kamu harus mencarinya. Xiao Jin mengangkat kepala kecilnya sedikit, memikirkannya, dan tiba-tiba menyeringai. Saya tahu. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya menemui kesulitan, saya akan memecahkan batunya. Batu apa? Wu Yun bertanya dengan ragu. Kemudian, Xiao Jin mengeluarkan sebuah batu dari ruangan dan membantingnya dengan keras ke tanah. Hanya terdengar ledakan, dan batu itu langsung meledak. Sebuah energi diam-diam muncul dari pecahan batu. Energi itu perlahan-lahan membentuk bentuk cermin di udara. Apa ini? Wu Yun sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Melihat ekspresi terkejut Wu Yun, Xiao Jin tertawa dan berkata, "Aku tidak tahu, kamu bodoh."
Ini adalah mantra yang dibuat oleh ayahku, yang disebut penyaluran cermin. Bagaimana? Ini jauh lebih pintar dari kalian manusia. Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berhenti bicara. Monyet kecil ini terlalu suka pamer. Setelah beberapa saat, saya melihat pemandangan perlahan muncul di cermin. Dimanapun kabut peri terselubung, saya tidak tahu di mana itu. Ketika Wu Yun bingung, dia melihat seekor monyet besar muncul di cermin di dalam. Wu Yun langsung gembira dan mengira dia adalah ayah Xiao Jin. "Nak, kamu sudah kembali." Terdengar suara kasar khas ayah Xiao Jin. "Ayah, dari mana saja kamu?" tanya Xiao Jin. Ayah Xiao Jin tidak menjawab, tapi melihat ke samping Wu Yun dan berkata, "Wu Yun, gadis kera dan aku akan pergi ke tempat yang jauh untuk melakukan suatu pekerjaan dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selama periode ini, Xiao Jin akan mempercayakan Anda merawat saya. Terima kasih atas kerja keras Anda." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, bahkan terlepas dari apakah Wu Yun setuju atau tidak. Meninggalkan Wu Yun, dia menoleh ke Xiao Jin dan berkata, "Nak, apakah kamu ingat? Dengarkan saudaramu Wu Yun. Ketika ayah selesai, dia akan pergi mencarimu." Setelah mengatakan itu, cermin menghilang dan semua pengaruhnya menghilang. Wu Yun bahkan tidak sempat bertanya kemana mereka pergi. Menghadapi Xiao Jin yang begitu bersemangat hingga berteriak, Wu Yun mengerucutkan bibirnya dengan sedih. Xiao Jin awalnya tidak ingin pulang, tapi sekarang ayahnya juga ingin dia tinggal bersama Wu Yun untuk sementara waktu, jadi dia tentu saja sangat bersemangat. Dalam keputusasaan, Wu Yun tidak punya pilihan selain membawa Xiao Jin bersamanya dan pergi ke benua timur. "Awalnya saya ingin mengirimkannya kembali ke Akademi Danceng, tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Pergi ke benua timur sendirian selalu sedikit membosankan. Memiliki Xiao Jin, harta karun hidup di sisi Anda, dapat meningkatkan kesenangan sampai batas tertentu." Mengenai bahayanya, Wu Yun sangat yakin bahwa selama dia tidak secara membabi buta membeberkan apa yang ada pada dirinya dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Kemudian, satu orang dan satu monyet langsung pergi ke benua timur dan Akademi Seni Bela Diri. Perjalanan dari benua selatan ke benua timur tidaklah singkat. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru dengan sengaja. Menurut informasi yang diberikan oleh Dekan Ling Yuanwu, masih ada waktu lebih dari sebulan hingga Akademi Pencak Silat menerima siswanya. Wu Yun menghabiskan lebih dari sebulan dalam perjalanannya, itu sudah cukup. Setelah sekian lama bekerja keras di benua selatan, jarang sekali ada waktu senggang. Benua selatan dan benua timur dipisahkan oleh gurun pasir yang luas, dan orang-orang dari kedua benua tersebut jarang melakukan kontak. Sebulan kemudian, Wu Yun akhirnya tiba di perbatasan benua timur. Cari tahu alamat Akademi Seni Bela Diri. Itu adalah kota bernama Kota Huansing di benua timur. Sebelum tiba, Wu Yun bertanya kepada Dekan Ling Yuanwu tentang distribusi kekuatan di benua timur. Distribusi kekuasaan di benua timur berbeda dengan di benua selatan. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.